Bahkan saya lebih tepat mengatakan kriminal pilpres, kriminal pemilu. Kalau bukan cara legismenya, itu harusnya mengkritisi sejak putusan 90. Dan saya sudah lakukan itu, saya datangin MK, saya ajak debat tuh 9 hakim. Nggak ada yang berani keluar, yang terima cuma sekretariatnya. Apa yang dilanggar oleh MK, oleh si Paman Usman? Pasal 17 ayat 3. Apabila hakim dan panitera ada hubungan darah, ada hubungan keluarga semenda dengan kasus yang ditanganinya, harus mengundurkan diri. Jadi bagaimana DKPP yang katanya Dewan Kehormatan, DK itu Dewan Kehormatan, penyelenggara pemilu, kok tidak terhormat, kok brengsek gitu nih? Logikanya tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran. Kita lah people power gitu loh. Kita tekan MK supaya betul menyatakan itu betul-betul pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Itu hanya bisa dengan people power. Tuh, lengserkan Jokowi sebelum 22 April, maksimal geruduk istana kalau perlu dan lain sebagainya. Sambil menunggu putusan 22, dudukin juga MK. Nah, yang harus bicara Anies Baswedan dan Ganjar, himbau pasukannya masing-masing, paling tidak himbau pendukungnya masing-masing untuk sama-sama menduduki MK. Karena itu kita ini yang mau people power, geruduk rumah Anies harus bicara begini. Kalau yang 03 geruduk rumah Ganjar. Saya mau berjuang bersama kalian, people power. Terus. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah. Karena sebagai pejuang, mujahid, termasuk rekan-rekan saya, Profesor Antoni Budiman, Jumhur Hidayat, Refli Harun, ya, Pak John, Pak Ferlis, ini lupa sih, Sintong Panjaitan, ya, Panjaitannya sama, pasti marganya Luhut. Saudara-saudara, dalam membangun narasi itu harus berbasis kepada mekanisme berpikir yang ilmiah, sehingga tidak asbun, tidak omong-omong saja. Pemikiran ilmiah, saya membuat teori namanya Osjubedil, objektif, sistematis, toleran. Orang yang berpikir objektif, sistematis, dan toleran itu kategori ini intelektual. Misalnya, walaupun saya pendukung Anies, saya berada dalam pendukung 01, tapi saya tidak boleh berpihak ketika bicara, ketika menyatakan pendapat intelektualnya. Harus objektif, kemudian sistematis dan toleran. Kalau nanti ada pendapat misalnya dari 02 yang benar atau 03, ya kita toleran, itu kebenarannya gitu loh. Jadi jangan dituduh nanti, wow jadi pengkhianat, dibayar berapa. Tidak ada konteks itu. Ini intelektual, disepakati seluruh dunia. Sebaliknya yang 02 dan 03, kalau pikiran-pikiran objektif saya ini benar, jangan terus takut berpihak kepada 01 gitu loh. Karena itulah kebenarannya, objektivitasnya, sistematisnya, dan toleransinya. Itulah yang disebut sikap jubedil, orang yang jujur, benar, dan adil. Itu teori bangunan saya, Osjubedil. Nah, dalam konteks teori ini, saya membedah sebelum, saat pemilu atau pilpres, dan sesudah. Gitu, Bro Hendrik. Ya.
Jauh sebelum sudah ada prakondisi yang luar biasa terhadap kecurangan-kecurangan. Bahkan saya lebih tepat mengatakan kriminal pilpres, kriminal pemilu. Bukan kecurangan mah administratif, tapi ini kriminal. Kejahatan pemilu, kejahatan demokrasi. Apa kejahatannya? Secara ilmu hukum kita ukur sajalah yang sudah ada dan terukur berupa fakta dan by data. Baru logika kita yang objektif, sistematis, toleran tadi kita pakai. Berdasarkan logikanya yang didasari fakta dan data. Apa itu? Putusan nomor 90. Ya. Itu jauh sebelum pemilu, masih tahun 2023. Apa putusannya? Membolehkan Gibran jadi cawapres, padahal bertentangan dengan persyaratan yang ada dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 169 tentang umur yang belum 40 tahun. Karena Gibran umurnya baru 36. Nah, ini jelas bertentangan. Apalagi PKPU-nya, peraturan KPU-nya belum berubah, masih mensyaratkan yang 40 tahun. Tetapi ada penyelundupan hukum di situ. Itu nggak dilihat lagi, tapi dijadikan kebijakan oleh KPU mereduksi itu semua, yang membuat apa yang dimaksud dengan membenarkan putusan 90 tadi. Ini penyelundupan hukum namanya, secara ilmu. Oleh karena itu, dalam perspektif saya pandangannya legisme. Legisme itu berdasar legalitas, berdasar aturan peraturan perundang-undangan. Itu yang kita disebut negara hukum. Kalau yang disampaikan tadi semua sebelum saya ini tidak bermaksud nyebut siapapun, tapi ada ukuran-ukuran objektivitasnya. Itu semua persepsi dan pidato, nggak ada legalismenya. Dari mana legalismenya? Untuk menyatakan pengkhianatan konstitusi, itu narasi benar, itu pidato, itu persepsi benar, nggak bantah, ya. Karena kalau bicara legalismenya, itu harusnya mengkritisi sejak putusan 90. Dan saya sudah lakukan itu. Saya datangin MK, saya ajak debat tuh 9 hakim. Nggak ada yang berani keluar, yang terima cuma sekretariatnya. Tapi kalau Anda ikuti medsos saya, Egy Sujana Channel, subscribe dong biar tahu. Itu akan terlihat bahwa saya sudah memprotes jauh sebelum pemilu. Kenapa saya protes? MK telah melanggar Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 28 tahun 2009 pasal 17 ayat 3, 4, 5, 6, 7. Itu jelas dilanggar. Ini legisme. Nggak bisa dengan pidato dan narasi-narasi tanpa dasar hukum yang kuat. Apa yang dilanggar oleh MK, oleh si Paman Usman, yaitu pasal 17 ayat 3. Apabila hakim dan panitera ada hubungan darah, ada hubungan keluarga semenda dengan kasus yang ditanganinya, harus mengundurkan diri. Boleh dicek, ada di Google kali. Ini legisme. Ini yang nggak pernah dibahas oleh tim 01 atau 03. Ayat 45-nya mengatakan, bahkan sampai ayat 6-nya, jika hakim tetap berisi keras menyidangkan kasus itu, yang melakukan penyelewengan hukum sekaligus penyelundupan hukum dan membuat norma baru. Padahal MK tidak boleh buat norma, tidak boleh membuat hukum.
Yang boleh membuat hukum di negeri kita cuma presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1 Junto pasal 20 dan 21 UUD 45. Ya, itu legisme. Jadi MK telah membuat norma. Apa norma yang dibuat? Mereduksi, menambah tentang umur 40 tahun sepanjang telah bisa mengikuti pilkada kepala daerah. Itulah supaya Gibran bisa masuk. Nah, ini yang harusnya dipersoalkan sejak awal. Inilah kalau mau disebut pengkhianatan konstitusi, ya ini. Tapi nggak ada yang persoalkan ini. Nggak ada. Padahal tim-tim itu semua udah ada jauh-jauh sebelum ini. Nah, kalau ini dipersoalkan, maka tidak mungkin juga MK Jimli itu memutuskan seenak jidatnya aja. Ya, kenapa? Saya berani katakan, saya bisa berdebat intelektual ya, adu gagasan. Memutuskan Usman melanggar etika berat dan dipecat. Tetapi putusan 90-nya boleh jalan terus. Ini logika apa ini? Objektivitasnya di mana gitu? Betul nggak? Bagaimana sistematika berpikirnya? Dengan bangga Jimli memutuskan itu seolah yang paling adil. Bagaimana? Orang bertentangan kok dengan nilai-nilai itu sendiri secara legisme. Oleh karena itu terjadilah penyelewengan berikutnya. Karena ini dibenarkan, Gibran boleh terima jalan terus, PKPU-nya juga dilanggar, tapi KPU-nya menerima pendaftaran Gibran dan Prabowo. Padahal menurut administrasi yang ada, pendaftaran capres-cawapres itu terakhir tanggal 25 Oktober. Prabowo dan Gibran mendaftar 27 Oktober. Ini kan udah melanggar betul. Kok dibolehkan? Makanya di sidang di DKPP, sebelumnya Bawaslu dipersoalkan. Saya datang juga ke Bawaslu, ya, untuk mempersoalkan ini. Tapi DKPP memutuskannya benar terbukti KPU melanggar etika berat, maka diperingati yang terakhir. Tapi peringatan terakhirnya udah yang kedua kali. Kok terakhir 2 kali? Gimana coba? Kemudian ada lagi yang lain, jadi 3 kali. Jadi bagaimana DKPP yang katanya Dewan Kehormatan, DK itu Dewan Kehormatan, penyelenggara pemilu, kok tidak terhormat? Kok brengsek gitu loh? Logikanya tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran. Ya. Ini, tapi sayangnya ini tidak menjadi sudut pandang oleh 0103 sebagai satu gerakan sebelum pemilu. Kemudian sebelum pemilunya lagi, tanggal 13 Februari 02 telah buat pertemuan, bahkan menyewa Gelora Senayan, ya, atau lebih tepatnya apa, tempat Istora Senayan. Kalau GBK lain lagi, Istora Senayan yang menyatakan untuk kemenangannya gitu loh. Ini kan sebelum udah dipersiapkan, udah sedemikian bikin gladi resik gitu. Ini udah pelanggaran serius. Nah, ketika saat pemilunya, saat pilpresnya, 2 jam setelah pemungutan suara menyatakan kemenangan lewat quick count. Tapi quick count itu baru 5% saat itu. Bagaimana 5% mewakili populasi yang 100%? Ini melanggar juga pada saat. Ya. Nah, persoalan seriusnya seperti tadi Refli katakan, ini terjadi pengkhianatan konstitusi, ini terjadi pelanggaran katanya. Tapi itu pidato, gitu? Itu cuma persepsi, tidak beraplikasi gerakan hukum.
Karena gerakan hukum yang dipakai oleh MK dengan pandangan legisme tadi memang tetap mahkamah kalkulator. MK hanya memutus persoalan perselisihan suara. Jadi pendekatannya kuantitas, bukan kualitas atau kualitatif. Kalau kualitatif itu kecurangan-kecurangan tadi yang dipidatokan, benar, nggak ada salah. Tapi itu kualitatif, kita kan ngerti ilmu penelitian. Ini MK mempersoalkannya kuantitas, perselisihan suara. Cuma itu ada di undang-undang MK kalau nggak salah pasal 74. Jadi jelas legismenya. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jadi kita, menurut saya, kalau kita berharap MK putuskan yang menang, itu kurang ilmu juga gitu deh. Kurang ilmu dong, orang ilmunya nggak begitu kok. Ilmunya dengan legisme. Ya. Nah, oleh karena itu, ini bagian dari transformatifnya dan progresifnya. Sekarang konsolidasi rakyatnya apa? Sekarang konsolidasinya ada dua. Satu, sebelum pengumuman MK, ini pikiran saya, fokus kita bergerak secara kekuatan politik, bagaimana lengserkan Jokowi. Itu persis 98 yang berkait dengan Soeharto lengser, bahkan mengundurkan diri sambil menunggu tanggal 22 April MK memutuskan sidangnya. Kedua, dikombinasi gerakan ini dengan perjuangan teman-teman yang di MK. Ya, teman-teman 01 sudah sangat capek lah istilahnya kan, bikin data dan lain sebagainya, harus kita dukung. Tetapi kalau cuma data saja, itu pidato, dan itu cuma persepsi. Itu bukan alat bukti. Itu bukan alat bukti gitu loh. Mari kita berdebat secara ilmu hukum. Bukan alat bukti. Apa alat bukti? Karena alat bukti itu pasal 184 KUHP harus berupa dokumen, berkas-berkas, segala macam yang sifatnya mengacu kepada yang legismenya. Ya. Harus ke legismenya. Nah, legismenya kan MK untuk kalkulator, hitung angka. Terus ada lagi dari 02, saya lihat di medsos, pikiran yang saya sampaikan ini sempit katanya. Karena cuma mengacu kalkulator tadi, hitung-hitungan. Sekarang progresifnya harus dikembangkan pemahamannya menjadi adanya pengkhianatan konstitusi seperti 01 nyampaikan itu, dan 02 juga begitu, bahkan mau mengajukan Kapolda katanya. Nah, itu namanya narasi, itu pidato, itu namanya pandangan, bukan alat bukti, bukan. Ya, tidak begitu dulu. Maka logikanya, bagaimana supaya yang tadi narasi dan pidato itu jadi punya arti? Kita lah people power gitu loh. Kita tekan MK supaya betul menyatakan itu betul-betul pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Itu hanya bisa dengan people power. Sebab Anda pakai otak dong kita nih semua yang tahu ya. Tidak bermaksud, sebentar lagi Pak, 2 menit. Tidak bermaksud mendikte. Mereka ini merancang kecurangan kan sudah lama. Bahkan kalau saya lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di situ sudah dimulai itu. Menata sedemikian rupa. Ya. Kemudian faktanya, datanya, untuk mengkondisikan kecurangan yang sempurna, di-sterilinglah ASN, di-sterilinglah aparat penegak hukum, di-sterilinglah TNI Polri-nya.
supaya mendukung apa yang dimaksud oleh Jokowi untuk dukung anaknya. Tadinya dia maunya 3 periode, ditolak. Bu Mega nggak setuju. Maka dia setir bagaimana bisa tetap berhasil dia berkuasa, politik dinastinya, dia pengaruhi semua aparat yang di bawah dia, dan bansosnya, dan intimidasinya, sehingga berhasil mendapatkan suara 96 juta. Anies cuma 40 juta, Ganjar cuma 27 juta. Kalau bicara ke MK, kalah bos. Anies dengan Ganjar digabung kalah juga, karena belum nggak bisa nyaingi 96%. Mau ngomong apa gitu? Ini legisme. Anda mau teriak-teriak pidato nggak benar curang, iya itu pidato, itu persepsi, tapi tidak legisme, tidak berdasar hukum. Nah, ini kalau mau ngerti ilmu tuh begitu, jangan objektif. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya kepada ilmu, kejujuran. Maka terakhir, saudara-saudara, saya bilang ada 2 kemungkinan tadi. 1, lengserkan Jokowi sebelum 22 April, maksimal geruduk istana kalau perlu dan lain sebagainya. Sambil menunggu putusan 22, dudukin juga MK. Betul kalau ini kata Refli, 1-2 juta orang, ya minimal 500.000 orang. Betul-betul selama sidang dari tanggal 1 besok ini sampai selesai harus betul-betul terkonsolidasi di situ. Cuma masalahnya MK sudah disteril, ya sudah pakai kawat berduri, bahkan beton sekarang. Kenapa itu terjadi? Ini melanggar konstitusi, melanggar legismenya. Apa? Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang unjuk rasa, ya, pasal 13. Siapa yang didemo dan yang mendemo harus bisa bertemu. Siapa yang fasilitasi? Polisi. Makanya kalau kita mau demo, minta, bukan izin ya, minta pemberitahuan ke polisi 3 hari supaya mengkondisikan yang didemo siapa nih? Jokowi. Terus siapa pendemo? Kita. Kita sama Jokowi mesti ketemu. Itu tugas polisi, bukan bikin rintangan, bukan bikin beton-beton itu. Itu hukum. Tapi ini juga nggak jalan. Nggak jalan. Saya lihat Jumhur dengan hormat berani talk. Saya suka ya, dengan gerakannya. Tapi ketika ada yang ditangkap meleot. Udahlah kita nego aja. Saya mau bubar kalau situ dikeluarin. Apa begitu? Lihat yang Namen, lihat di Hong Kong, nggak ada gerakan begitu. Gebrak terus. Korban konsekuensi, namanya korban dalam demo. Jangan negosiasi. Ini saya kritik depan orangnya, bukan di belakang. Nah, harus begitu, harus punya komitmen yang kuat. Nah, kalau kita nggak begitu, Pak John, Pak Zee, kita ini omdok jadinya. Kalau bahasa kasarnya ngeloco, masturbasi, enak sendiri aja dengan pidato, onani. Ini onani gerakan. Nah, sekarang saya simpulkan, saudara-saudara, konsolidasinya adalah ini berapa ada simpul-simpul massa. Kumpul rapat serius, tanggal 1 berapa ratus ribu bisa turun. Dan bergelombang. Nah, yang harus bicara Anies Baswedan dan Ganjar. Himbau pasukannya masing-masing. Paling tidak himbau pendukungnya masing-masing untuk sama-sama menduduki MK. Baru punya arti. Kalau cuma Egy, Jumhur, Pak Antoni, siapa lu? Ini konsep tahu diri gitu loh. Gitu? Oleh karena itu, kita ini yang mau people power, geruduk rumah Anies harus bicara begini. Kau yang 03 geruduk rumah Ganjar. Jangan enak janji
penasihat hukum dapat fee nggak? Saya keluar dari situ karena logikanya nggak diterima. Ya sudah, saya di luar aja lah. Saya mau berjuang bersama kalian, people power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.